Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Menhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita My Unbeatable Passive Skill Let's Middle Massive Damage. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lalu, pria yang saat ini berdiri di atasnya adalah Lee Dezia, pemimpin aliansi Beacon, seorang elemental Holy Spirit kebangkitan ketiga. Lee Dezia mengatakan kepada pria bertudung bahwa pria ini tidak terlalu sabaran. Itulah mengapa pria ini akhirnya terlihat seperti anjing liar. Agar Qianmo ini menjadi tokoh teratas di kota Spirit Moon dalam waktu singkat, bahkan dengan dewan di sisinya, dia pasti memiliki sesuatu yang luar biasa. Jadi dirinya harus ekstra hati-hati. Untungnya, bagaimanapun, semuanya masih terkendali. Dan bidak catur yang dirinya tempatkan masih ada di papan. Lalu, Qianmo dan yang lainnya kini sudah sampai di kota Everlasting. Dusue segera menghampiri Qianmo dan bertanya mengenai situasinya. Apakah ada kabar tentang Lim Beng Huo? Namun Qianmo mengatakan bahwa mereka akan membicarakan itu nanti. Pertama, beri perintah kepada semua anggota inti yang menjalankan misi harus dipanggil kembali. Menghentikan semua operasi bisnis sebanyak mungkin. Minta toko senjata beroperasi dengan kecepatan penuh. Memperkuat pertahanan tembok kota. Dusue pun seketika bertanya apa yang telah terjadi. Qianmo mengatakan bahwa dari sekarang Everlasting Fake akan berperang. Anggota lain pun nampak kaget bahwa mereka akan berperang lagi. Kali ini siapakah lawannya? Apakah Qianmo berencana untuk menyatukan kota Spirit Moon? Dengan ini mereka pasti harus melawan aliansi Beacon dan Nebula. Lalu saat ini di ruang rapat kota Everlasting, mereka menyebut bahwa aliansi Beacon lah yang mengambil langkah pertama. Qianmo menyebut bahwa secara teknis, aliansi Beacon melakukan langkah pertama melawan aliansi Nebula. Tapi saat ini, aliansi Beacon seharusnya sudah berkibar di atas kota Nebula. Zhou Siwei menyebut bahwa mereka tertipu oleh tipuan aliansi Beacon. Tapi jika mereka ingin berkelahi, Everlasting Fake akan memberikannya. Bukan berarti Everlasting Fake takut pada aliansi Beacon. Qin Yonchang pun mengatakan bahwa aliansi Beacon adalah guild level 6. Mereka memiliki hampir 700 anggota. Pertarungan ini mungkin tidak akan berakhir dalam 1 atau 2 hari. Gu Qian pun bertanya apa yang harus ditakutkan. Dirinya sudah lama ingin menguji naganya yang baru saja dilatih. Qianmo meminta Gu Qian untuk tidak gegabah. Gu Qian mungkin memiliki naga, tetapi mereka memiliki counter untuk itu. Dan yang lebih penting, dirinya kali ini terluka. Gu Qian pun kaget mendengarnya dan bertanya siapa yang mungkin melukai Qianmo. Qianmo menyebut bahwa itu adalah ulah dari Lu Jinxin dari aliansi Nebula. Tapi dirinya sudah membunuhnya. Zhou Siwei pun tidak menyangka Qianmo benar-benar membunuhnya. Dirinya sudah bilang untuk beri dia pelajaran saja. Zhou Siwei pun menyayangkan hal ini, padahal dia sangat cantik. Qianmo mengatakan bahwa dalam keadaan seperti itu, jika dirinya tidak membunuhnya, dirinya tidak akan bisa melarikan diri dari dungeon. Dirinya tidak punya pilihan. Qianmo meminta mereka membantunya mengirim surat kepada Di Yuan Hao dari Asosiasi Manajemen untuk menjelaskan apa yang terjadi di sini. Untuk saat ini, setiap orang harus merendah jika mereka bisa. Jangan membuat masalah. Everlasting Fake akan secara resmi menyatakan perang terhadap aliansi Beacon setelah lukanya pulih sepenuhnya. Mereka pun mengerti.
Lalu saat semua orang keluar, Qian Mo meminta Fu Gui untuk bertahan dan bantu dirinya menyembuhkan lukanya. Fu Gui pun kaget mengapa harus dirinya. Lalu Du Shui bertanya apa yang terjadi kali ini, bukankah seharusnya mereka mencari Li Menghuo? Huang Tian menyebut bahwa tentang Li Menghuo, Qian Mo bilang dia punya petunjuk dan meminta dirinya untuk tidak bertanya terlalu banyak. Huang Tian pun bertanya kepada Du Shui apakah ada yang salah. Apakah Du Shui khawatir soal perang? Du Shui bertanya apa yang perlu dirinya khawatirkan. Jika ada perang di pihaknya sudah pasti siap. Hanya saja dulu dirinya akan menyelesaikan dendam apapun di malam yang sama. Dirinya tidak pernah menerima penghinaan seperti ini sambil berbaring. Huang Tian pun meminta Du Shui untuk tidak khawatir. Selama Qian Mu pulih, Everlasting Fake akan memberikan apa yang seharusnya. Kemudian setelah insiden Black Liar, setelah aliansi Beacon menyerahkan bukti kepada Dewan tentang kematian anggotanya di Black Liar, aliansi Beacon secara resmi menyerbu dan menduduki wilayah aliansi Nebula. Setelah itu, aliansi Beacon memperoleh kendali atas lebih dari setengah wilayah kota Spirit Moon, maju ke level ke-7, dan mengarahkan pandangannya ke Everlasting Fake. Dewan kota Spirit Moon menyadari perubahan situasi dan memanggil kedua belah pihak untuk menandatangani fakta non-agresi. Namun aliansi Beacon terus maju, mencari kesempatan untuk secara resmi menyatakan perang. Lalu saat ini di kota Spirit Moon, anggota aliansi Beacon menekankan bahwa ini adalah wilayah aliansi Beacon. Berani sekali mereka menjual barang-barang dari Everlasting Fake di sini. Anggota Everlasting Fake pun bertanya apakah dia bercanda. Ini pasar bebas Everlasting Fake. Sejak kapan ini jadi wilayah aliansi Beacon? Orang ini pun menekankan bahwa ini selalu menjadi wilayah aliansi Beacon. Mereka pun meminta Everlasting Fake untuk segera pergi. Jika tidak, jangan salahkan dirinya atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Orang ini pun bertanya apakah Everlasting Fake tidak senang tentang itu. Ketua Guild Everlasting Fake telah menjadi pengecut total. Namun tiba-tiba seseorang menendang pria ini dan ternyata itu adalah Huang Tian. Huang Tian pun memintanya untuk menjaga mulutnya serta hati-hati jangan sampai tergigit lidahnya. Di saat orang ini ingin membalas perbuatan Huang Tian, seseorang datang menahannya dan itu adalah Ma Baohuan. Ma Baohuan bertanya bukankah ini pecundang yang lari dengan ekor di kedua kakinya terakhir kali. Huang Tian pun seketika kesal dan bertanya siapa pecundang. Huang Tian mengajaknya untuk melakukan putaran lain kali jika Ma Baohuan punya nyali. Yuling meminta Huang Tian untuk tidak lupa apa yang dikatakan Qian Mu. Mereka belum seharusnya memulai konflik dengan aliansi Beacon. Huang Tian pun mengerti dirinya hanya membuat aliansi Beacon sedikit takut. Namun tiba-tiba anggota Everlasting Fake menjadi tidak sabaran dan memukul Ma Baohuan karena berani menghina Everlasting Fake mereka. Hingga Ma Baohuan dipukul habis-habisan. Huang Tian pun bertanya bahwa siapakah itu, sangat ganas. Qiuling menyebut bahwa ini ada yang tidak beres. Itu konspirasi. Ma Baohuan pun mengatakan bahwa orang-orang dari Everlasting Fake yang memulainya. Mereka tidak perlu menahan diri sekarang. Huang Tian pun merasa kesal karena mereka tertipu. Tidak ada pilihan selain bertarung. Qiuling pun bertanya apakah yang Huang Tian lakukan. Mereka harus kembali ke guild sekarang. Lalu Li Dezia yang memperhatikan ini dari kejauhan menyebut bahwa rencana berjalan lancar. Dengan cara ini, mereka dapat membuktikan bahwa Everlasting Fake yang memulainya memberi aliansi Beacon alasan untuk berperang. Dan orang bertudung sebelumnya ternyata dia adalah Ni Yongsheng. Ni Yongsheng pun mengatakan bahwa ini memerlukan waktu lama dan luka Qian Mo seharusnya sudah sembuh sekarang. Li Dejia meminta Ni Yongsheng untuk tidak khawatir. Dirinya tidak bisa mengendalikan situasi Qian Mo sepenuhnya. Bahkan jika dia sudah sembuh, dirinya masih punya kekuatan untuk melawannya. Ni Yongsheng mengatakan bahwa dirinya mendengar Qian Mo sudah menjadi kandidat unggulan The Flame Dragon Soul. Bagaimana jika asosiasi manajemen ikut terlibat? Li Dezia pun menyebut bahwa Qian Mo sudah mengirim surat kepada asosiasi manajemen, tetapi mereka tidak akan ikut campur. Ni Yongsheng pun bertanya bagaimana Li Dezia tahu itu. Li Dezia menyebut bahwa Ni Yongsheng baru saja mengatakan itu seolah-olah dirinya tidak punya dukungan. Dia bukan satu-satunya kandidat unggulan untuk The Flame Dragon Soul.
Ni Yongseng pun kaget dan bertanya apakah Li Dezia juga calon kandidatnya. Li Dezia mengatakan sebagai prajurit cadangan Flame Dragon Soul, berlari ke asosiasi untuk meminta bantuan saat pertama kali ada masalah. Seperti apa masa depan negara Xia, tindakan Qian Mo sudah menunjukkan dengan jelas bahwa dia sudah berada di ujung tanduk. Lalu saat ini di depan kota Everlasting Fake, pasukan aliansi Bekan pun sudah berkumpul dan bersiap bergerak maju. Lalu kini Du Sue meminta pasukannya untuk bergerak cepat menyiapkan balistanya. Para jajingan dari aliansi Bekan sudah datang. Zhao Xiwei pun mengatakan bahwa akhirnya tiba waktunya untuk bertarung. Dirinya sangat frustasi beberapa hari terakhir ini. Gu Qian pun meminta Zhao Xiwei menceritakan hal itu padanya. Sekelompok bocah nakal bahkan berani dengan munafik meminta dirinya menandatangani perjanjian mediasi. Dirinya menolak dengan keras. Dirinya punya lebih dari 30 naga sekarang. Dirinya tidak takut bahkan jika kaisar surga sendiri yang muncul. Lalu Huang Tian pun datang dengan kesal serta mengatakan bahwa mereka harus mengalahkan jajingan aliansi Bekan hingga menyerah kali ini. Zhao Xiwei pun menyebut Qiuling dan Huang Tian hebat. Mereka akhirnya menemukan alasan untuk bergerak. Qiuling pun meminta Zhao Xiwei untuk berhenti bercanda. Qiuling pun bertanya soal kondisi Qian Mo. Tanpanya kemenangan mereka tidak akan terjamin. Zhao Xiwei menyebut bahwa Qian Mo sedang bersama gadis bergunung besar dan Qin Yonchang bersamanya. Seharusnya Qian Mo akan segera pulih. Lalu saat ini di pohon dunia, Qian Mo sedang berkonsentrasi menggunakan si Returning to Origin Formation. Ruosi yang mampir ke sana bertanya kepada Qin Yonchang mengenai kondisi Qian Mo. Qin Yonchang menyebut bahwa Qian Mo menghabiskan fil roh kekaisaran ke-7 hari ini. Sekarang mereka hanya perlu menggunakan si Returning to Origin Formation untuk mengkatalisasi kekuatan obatnya. Selain itu, Qin Yonchang juga melihat pengerahan pasukan yang tidak biasa untuk perang guild hari ini. Qin Yonchang pun bertanya apakah Ruosi tahu sesuatu yang terjadi. Ruosi pun seketika meminta Qin Yonchang untuk memelankan suaranya, jangan sampai Qian Mo mendengarnya. Orang-orang dari aliansi Bekan sudah menyerang, tapi Gu Qian sudah mengatur pertahanan. Ruosi pun berpesan kepada Qin Yonchang agar Qian Mo tidak mengetahuinya untuk saat ini. Mereka bisa memberitahunya setelah Qian Mo pulih sepenuhnya. Setelah Qian Mo pulih sepenuhnya, Qin Yonchang mengatakan bahwa kali ini memang penting. Pil roh kekaisaran dibuat bersama dengan dirinya, dikatalisasi oleh Returning to Origin Formation. Pil ini akan memungkinkan Qian Mo untuk maju ke transfer ketiga dalam kondisi puncaknya. Tidak ada yang salah. Namun tiba-tiba terjadi sebuah ledakan yang membuat area sekitar bergetar. Ruosi pun menyebut bahwa ini sudah dimulai. Qin Yonchang menyebut bahwa ini adalah keributan yang sangat besar. Ruosi pun mengatakan bahwa dirinya harus segera pergi bergabung dalam pertempuran. Dirinya akan meninggalkan Qian Mo dengan Qin Yonchang. Qin Yonchang pun mengerti Ruosi bisa menyerahkan tempat ini kepada dirinya tanpa rasa khawatir. Dan Qian Mo sendiri menyadari apa yang sedang terjadi sekarang. Kemudian saat ini di depan tembok kota Everlasting, Ma Baohuan menyebut Huang Tian sebagai bocah kecil. Langkahnya cukup cepat, sudah lolos 2 kali. Kali ini, aliansi Bekan akan menghancurkan markas Everlasting. Dengan ini mereka akan lihat siapa yang akan lari sekarang. Huang Tian pun tidak bisa menahan emosinya lagi dan ingin segera menangkapnya. Gu Qian pun meminta Huang Tian untuk tidak gegabah. Pertarungan penaklukan guild tidak dilakukan seperti ini. Gu Qian pun kini meminta pasukan naga untuk bersiap bertempur. Dan kini pasukan naga pun bersiap untuk terbang dan seketika maju dengan penuh semangat untuk memberi pelajaran kepada aliansi Bekan. Huang Tian yang melihat ini kaget dan segera meminta Gu Qian untuk menarik mundur pasukan naga. Gu Qian pun bertanya apakah ada yang salah. Ma Baohuan mengatakan bahwa ternyata Everlasting Peak benar-benar punya naga. Ini pasti kartu drop terbesar Everlasting Peak. Ini luar biasa. Untuk menghadapinya, tentu saja aliansi Bekan datang dengan persiapan yang matang. Ma Baohuan meminta anti-magic balistik untuk siap dan segera menembak jatuh pasukan naga. Dan hal ini seketika membuat pasukan naga jatuh. Gu Qian pun kaget dan bertanya-tanya balista jenis apakah itu. Mereka benar-benar bisa mengenai naga. Huang Tian menyebut bahwa itu adalah Enchanted Crossbow Bolt. Dirinya melihat mereka di Black Flyer.
Mereka bahkan berhasil menembus skill fusion miliknya dan Zhou Shuwei. Dirinya sudah menduga mereka dibawa ke sini terutama untuk melawan pasukan naga. Ma Baohuan kini meminta unit balista untuk melindungi yang lain, dan sisanya ikuti dirinya untuk menerobos gerbang kota Everlasting. Hingga balista kini melepaskan pelurunya ke arah gerbang kota. Huang Tian pun menyebut jika mereka terus menyerang seperti ini, gerbangnya tidak akan bertahan lama. Satu-satunya kesempatan mereka adalah keluar dan menemukan cara untuk menghancurkan balista sihir aliansi Beacon. Gu Qian pun mengerti. Jika demikian, Gu Qian mengajak mereka untuk membuat rencana. Dan segera Huang Tian, Qiuling beserta pasukan maju menahan gempuran Ma Baohuan. Huang Tian pun kini maju menghadang Ma Baohuan dan mengatakan bahwa kali ini mereka akan menyelesaikan urusan mereka yang belum selesai. Di samping itu, Gu Qian kini bergerak sendirian untuk menemukan balista sihir milik aliansi Beacon. Dalam pikiran Gu Qian, sementara Huang Tian dan yang lainnya menahan pasukan utama aliansi Beacon, dirinya hanya perlu menemukan dan menghancurkan balista aliansi Beacon. Kemudian para pasukan naga mereka dapat terbang ke langit lagi dan sepenuhnya menekan aliansi Beacon. Dan tak berselang lama Gu Qian menemukan balista sihir aliansi Beacon. Di saat Gu Qian bersiap menghancurkan balista tersebut, Li Dejia tiba-tiba berada di belakang Gu Qian serta mengatakan bahwa ini pasti Gu Qian, wakil ketua Guild Everlasting Peak. Gu Qian pun kaget karena ketahuan. Segera Gu Qian mengganti target dan menyerang Li Dejia, namun serangan itu meleset. Kembali Gu Qian melepaskan serangan dengan senjata lainnya. Namun Li Dejia segera mengantisipasinya dengan skill Wind Flash, yang membuat Li Dejia mampu memprediksi tindakan 2 detik sebelumnya dan menghindar dengan sempurna. Hal ini dapat digunakan sebanyak 3 kali berturut-turut dengan cooldown skill 15 detik. Li Dejia pun mengatakan bahwa Gu Qian memang layak menjadi satu-satunya ranger kemajuan ketiga di Everlasting Peak. Teknik tembak Gu Qian benar-benar mengesankan. Di saat itu Gu Qian pun bertanya-tanya bukankah Li Dejia adalah seorang elemental Holy Spirit kemajuan ketiga. Dia mengendalikan elemen angin dengan baik yang menyebabkan dia bergerak dengan sangat cepat. Lalu Gu Qian mengatakan bahwa dirinya tahu Li Dejia akan ada di sini. 3 kali menghindar Li Dejia seharusnya sudah habis sekarang. Namun Li Dejia menyebut bahwa dirinya bisa melakukan lebih dari sekedar menghindar dan membelah semua peluru milik Gu Qian. Gu Qian pun tidak menyangka ini dan seketika mengambil langkah mundur. Lalu saat mundur, Huang Tian pun bertanya bagaimana status serangannya. Gu Qian menyebut bahwa itu gagal dan di saat yang sama, Li Dejia terus mengajar Gu Qian dan memintanya untuk tidak lari. Mereka belum selesai bermain. Lalu saat ini, pasukan naga pun meminta izin kepada Zhou Shuwei untuk menyerang sekali lagi. Zhou Shuwei pun melarang mereka, balista aliansi Beacon belum hancur. Jika pasukan naga terbang kembali sekarang, mereka hanya akan menjadi sasaran empuk. Anggota ini pun sangat kesal dan bertanya apakah mereka hanya akan berdiri di sini dan melihat aliansi Beacon bertindak begitu arogan. Lalu saat ini Huang Tian sedang berusaha menahan Ma Baohuan. Begitu juga dengan Ruoxi yang berusaha menjatuhkan pasukan aliansi Beacon. Dan saat ini Qiuling melindungi Gu Qian dari serangan Li Dejia. Li Dejia menyebut bahwa pertempuran sudah sampai sejauh ini dan Qian Mo masih belum muncul. Sepertinya Qian Mo berencana untuk menjadi kura-kura sampai akhir. Qiuling pun tidak menduga ini, bahkan perisai tingkat epik tidak dapat menahan serangan Li Dejia. Qiuling pun bertanya-tanya dalam pikirannya apakah ini kesenjangan kekuatan antara kemajuan ketiga. Lalu di saat itu Li Dejia mendengar suara auman naga yang mendekat. Li Dejia menyebut bahwa mereka masih berani mengirimkan seekor penunggang naga untuk maju. Di samping itu, Zhou Shuwei yang memperhatikan ini menyebut bahwa itu adalah King Dai. Akhirnya, Qian Mo di sini. Ma Baohuan seketika meminta pasukan balista untuk menembak jatuh naga itu. Dan segera, balista aliansi Beacon dilepaskan. Namun saat peluru itu mengarah ke naga tersebut, tiba-tiba peluru itu dihilangkan. Li Dejia yang memperhatikan hal ini seketika bingung dan nyatanya saat ini, Qian Mo berada di atas King Dai dengan sebuah senjata besar. Dan seketika, senjata itu dilemparkan ke arah Li Dejia. Li Dejia segera merespon hal ini dan memblokirnya. Namun di saat Li Dejia merasa berhasil, tiba-tiba peluru kedua kini berada di depan matanya. Li Dejia pun kaget ada benda yang lainnya.
Dengan segenap kecepatan, Li Dejia berhasil menghindarinya di detik-detik terakhir walaupun benda itu menggores wajahnya. Dan senjata itu kini menghancurkan semua balista sihir milik aliansi Beacon. Li Dejia pun sangat kesal dengan hal ini dan menyebut Qianmo sebagai pembohong licik. Lalu Qianmo bertanya apakah dirinya terlambat. Zhou Xiwei pun menyebut bahwa waktu Qianmo sangat tepat. Zhou Xiwei pun bertanya apakah Qianmo datang ke sini hanya untuk pamer. Ruoshi pun segera berlari dan bertanya apakah Qianmo baik-baik saja. Qianmo meminta Ruoshi untuk tidak khawatir, lukanya sudah sembuh semuanya. Kemudian Li Dejia mengatakan bahwa dirinya penasaran siapa pria ini dan ternyata dia adalah si pengecut Qianmo. Akhirnya Qianmo berani keluar dan bertarung. Qianmo mengatakan kepada Li Dejia bahwa dirinya memberi Li Dejia satu kesempatan. Serahkan Li Menghuo dan dirinya akan membiarkan Li Dejia hidup. Li Dejia pun bertanya siapa Li Menghuo. Dirinya tidak mengerti apa yang Qianmo bicarakan. Qianmo menyebut bahwa Li Dejia meminta orang menculik Li Menghuo di Blackliar. Dan kemudian Li Dejia membuat anggota timnya sendiri terbunuh di aliansi Nebula. Semua itu untuk secara sengaja mengobarkan konflik internal. Li Dejia pun menyebut bahwa dirinya sama sekali tidak mengerti apa yang Qianmo bicarakan. Qianmo menekankan karena Li Dejia tidak mau mengakuinya, dirinya tidak akan membuang kata-kata lagi pada Li Dejia dan mengajak Li Dejia bertarung. Li Dejia menyebut bahwa Qianmo memang sombong seperti rumor yang beredar. Dirinya sudah lama mendengar bahwa Qianmo seorang kemajuan kedua yang dapat menantang kemajuan ketiga. Dengan ini, jangan harap dirinya akan melawan Qianmo dengan adil. Segera Li Dejia berteriak serta bertanya apalagi yang Fu Gui tunggu. Segera Fu Gui mendekati Qianmo. Zhou Xiwei yang melihat hal ini segera meminta seseorang untuk menghentikan Fu Gui. Zhou Xiwei pun bertanya apa yang sedang Fu Gui coba lakukan. Fu Gui pun kini menusuk bagian dadanya dengan pisau dan mengaktifkan skill Positional Magic. Dan hal ini seketika membuat Qianmo terluka. Qianmo pun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, dan chapter berakhir.